Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan kelas ini untuk belajar bersama, yaitu mempelajari materi mengenai protista. Oke, langsung saja Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini ya. Yang namanya Ika, apakah hadir pada hari ini? Hadir, Bu. Baik. Yeti? Hadir, Bu. Ana? Saya, Bu. Oke, Desi? Ada, Bu. Rani? Saya, Bu. Rizka? Hadiroh. Di sini pada masuk semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Biasanya pada musim penghujan itu terdapat penyakit demam berdarah. Biasanya penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Di sini ada yang tahu nyamuk apa yang berperan dalam penyakit demam berdarah? Aedes, Bu. Ya, ada lagi yang bisa jawab? Aedes apa? Aedes, Bu. Ya, betul sekali Ika. Nah, jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau di dalam perut nyamuk Aedes aegypti itu terdapat protozoa. Di sini ada yang tahu apa itu protozoa? Enggak, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai materi protozoa lebih lanjut ya. Iya, Bu. Baik, di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu protista? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama. Ibu akan menjelaskan materi mengenai protista. Jadi, pengertian dari protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, dan juga fungi. Ada yang tahu eukariotik itu apa? Enggak. Oke, jadi mikroorganisme eukariotik itu mikroorganisme yang mana inti selnya itu memiliki selaput atau membran. Nah, pada protista itu dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Apa saja? Yaitu ada protista mirip tumbuhan, biasa disebut alga atau gangga. Protista mirip hewan, yaitu protozoa yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu ada protista mirip jamur, seperti jamur lendir. Jika tadi kita sudah mengetahui tentang pengelompokan dari protista dalam pengelompokan besar, sekarang kita belajar mengenai pengelompokan protista berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jadi, protista itu dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama, ada protista autotrof. Yang kedua, ada protista heterotrof. Oke. Jadi, ada yang sudah tahu protista autotrof itu apa? Belum. Protista autotrof adalah protista yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Alga, gangga. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu protista heterotrof. Protista heterotrof ini kebalikan dari protista autotrof. Yang mana protista heterotrof ini protista yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga memerlukan makanannya dengan cara memakan makanan organik dari lingkungan sekitarnya dengan cara fagositosis yang pertama. Dengan cara fagositosis itu bagaimana? Jadi fagositosis itu ialah memakan mikroorganisme yang ada di sekitarnya seperti bakteri dengan cara memasukkannya ke dalam sel. Contoh spesiesnya yaitu adalah protozoa.
masuk ke materi protozoa. Hewan protozoa itu berdasarkan bahasa Yunani itu memiliki arti, yaitu yang mana protos, dan zoom. Protos ini memiliki arti pertama dan zoom itu memiliki arti hewan. Jadi, jika digabungkan protos dan zoom itu artinya hewan pertama. Protozoa berdasarkan arti bahasa Yunani itu hewan pertama. Oke, lanjut ke ciri-ciri dari protozoa. Hewan protozoa itu uniseluler. Artinya hewan yang bersel tunggal. Kemudian yang kedua bersifat eukariotik. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, eukariotik itu ialah hewan yang mana inti selnya itu dilindungi oleh selaput membran. Kemudian protozoa ini pada selnya tidak memiliki dinding sel. Kemudian ukuran tubuhnya itu 3 sampai 1000 mikron. Habitatnya di air tawar maupun air laut yang terdapat organisme-organisme yang dapat dimakan oleh protozoa tersebut. Kemudian protozoa memiliki alat gerak berupa kaki semu, yaitu ada bulu getar atau biasa disebut silia, bulu cambuk atau flagel. Kemudian cara berkembang biak protozoa yaitu dengan cara membelah diri atau melakukan pembelahan biner. Oke, lanjut ke klasifikasi dari protozoa. Yang pertama itu ada rhizopoda. Rhizopoda merupakan makhluk hidup yang bersel satu, bersifat eukariotik. Nah, alat geraknya itu berupa kaki semu dan gerakannya itu berupa amobit. Perlu kalian ketahui, rhizopoda ini memiliki ciri khusus, yaitu alat geraknya berupa kaki semu. Untuk melihat gambar dari rhizopoda ini, kalian bisa buka di buku paket yang ada di meja itu halaman 36 ya. Ibu sedikit menggambarkan mengenai rhizopoda, yaitu bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia bergerak-gerakannya itu amobit. Oke. Kemudian rhizopoda berkembang biak secara vegetatif dengan cara pembelahan biner. Kemudian makanannya diambil dengan cara fagosit dan dicerna pada vakuola makanan. Contoh dari rhizopoda sendiri itu ada Entamuba coli, yaitu parasit dalam usus yang dapat menyebabkan diare. Ada juga Entamuba histolitisa, yaitu penyebab disentri. Selanjutnya ada sporozoa. Sporozoa merupakan hewan yang dapat membentuk spora dan dapat menginfeksi inangnya. Artinya sporozoa ini merupakan hewan yang bersifat parasit. Oke, tubuh dari sporozoa ini berbentuk nulat atau bulat panjang. Sporozoa bereproduksi dengan dua cara, yaitu cara vegetatif yang mana dengan cara skizogoni dan sporogoni. Lalu reproduksi yang kedua dengan cara generatif, yaitu dengan cara gamegoni dan gametogenesis. Kemudian contoh dari sporozoa ini ada Plasmodium fishbach, yaitu Plasmodium fishbach ini adalah sporozoa penyebab penyakit malaria tertiana. Kemudian kalau Plasmodium malariae yaitu penyebab malaria quartara. Baik, masuk ke Ciliata. Ciliata merupakan makhluk hidup yang mana di permukaan tubuhnya ini terdapat rambut getar atau biasa disebut silia. Silia merupakan protozoa uniseluler bersifat eukariotik, lalu habitatnya di air yang mengandung bahan-bahan organik. Yang terakhir ada flagellata. Flagellata memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Nah, flagellata ini hidup di air yang terdapat bahan organik. Lalu flagellata ini bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Baik, apakah di sini sudah mengerti? Sudah. Oke, nah Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, nanti dijawab ya. Pertanyaannya itu yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Yang kedua, bagaimana cara membedakan flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Yang ketiga, apakah semua jenis protozoa selalu berdampak negatif bagi lingkungan? Nah, kalian bisa mencari jawabannya itu dari referensi-referensi seperti buku atau dari internet juga boleh. Oke, apakah di sini sudah selesai mengerjakan soal yang Ibu berikan tadi? Sudah. Baik. Siapa yang mau menjelaskan maju ke depan? Saya. Oke, Ika, silakan maju ke depan.
Oke Ika, di sini kan Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan ya. Kamu mau jawab pertanyaan berapa? Pertanyaan 1. Satu aja. 2 juga boleh. Oke, 1 dan 2 ya. Jadi silakan bacakan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ciri-ciri dari flagellata. Yang pertama, alat gerak berupa flagel bulu cambuk. Yang kedua, reproduksi aksesual dengan pembelakangan biner. Pembelahan Oh biner. ya, pembelahan biner. Yang ketiga, hidup di air bersih, simbiosis atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Oke, betul. Yang keempat, berdasarkan bentuk tumbuhnya, flagellata dibedakan menjadi 2 macam, yaitu flagellata berbentuk seperti tumbuhan yang disebut si flagellata seperti hewan yang disebut zooflagellata. Oke. Ciri-ciri dari rhizopoda. Yang pertama, alat gerak kaki semu. Yang kedua, pembelahan biner. Yang ketiga, bentuk sel tidak tetap. Yang keempat, bersifat heterotrof. Ya. Yang kelima, dapat berubah menjadi syarat lingkungan tidak Tidak memadai. memadai. Ciri-ciri ciliata. Yang pertama, alat gerak berupa ciliata atau bulu getar. Yang kedua, memiliki 2 inti sel atau makronum. Selanjutnya pertanyaan kedua, kamu ya? Oke, pertanyaan kedua itu bagaimana cara membedakan flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa? Di sini Ika bisa menggambarkan bagaimana itu flagellata, rhizopoda, dan ciliata. Silakan. Di sini ya, Bu. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Ika, silakan untuk duduk di tempatnya. Kasih ya. Nah, oke, ini tadi teman kalian sudah menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu cara membedakan flagellata, rhizopoda, ciliata, dan sporozoa. Ciliata ini alat geraknya berupa rambut getar atau biasa disebut cilia. Kemudian pada flagellata alat geraknya itu berupa bulu cambuk. Jadi sedikit Ibu koreksi ya, bulu cambuk itu bukan di sini melainkan di sini. Nah, ini namanya bulu cambuk. Oke, lalu rhizopoda. Rhizopoda ini alat geraknya berupa kaki semu atau biasa disebut pseudopida. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa cara membedakan flagellata ini berdasarkan alat geraknya ya. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan pertama dan kedua tadi sudah dijawab oleh teman kalian yaitu Ika. Sekarang pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Desi. Kepada Desi silakan untuk maju ke depan. Nah, Desi akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu apakah semua jenis protozoa selalu berdampak negatif bagi lingkungan? Silakan Desi jawab pertanyaan yang Ibu kasih tadi. Protozoa yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang pertama, Radiolaria sp. Memiliki kemampuan sebagai penggosok atau pengkilap logam. Yang kedua, Foraminifera sp. Sebagai penunjuk adanya sumber minyak bumi. Yang ketiga, Paramecium dapat mengindikasi air yang belum tercemar. Yang keempat, Stentor sp. Tidak dapat mengindikasi air yang belum tercemar. Oke, jadi protozoa itu tidak selamanya berdampak negatif, melainkan ada sisi positifnya juga. Contohnya seperti Paramecium sp. Paramecium sp ini dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. Silahkan kepada anak-anak untuk keluarkan kertas 1 lembar saja. Nah, di sini Ibu akan membuat post test. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang Ibu kasih, yaitu tulis dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada berapa klasifikasi dari protista mirip hewan? Pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 ciri dari protista mirip hewan. 3 ciri saja, tidak lebih dan tidak kurang ya.
Lalu yang ketiga, sebutkan jenis protozoa dan juga peranannya bagi lingkungan. Ini yang positif, oke? Lalu, apakah sudah anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah, Baik, Bu. silakan kumpul kertasnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.